Terlihat ya. Oke, sekali lagi selamat pagi, shalom buat Bapak Ibu semua. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini, luar biasa. Hari ini saya senang sekali boleh hadir di tempat ini. Terima kasih pertama-tama untuk Bu Vera yang sudah boleh mengundang saya untuk ikut membagikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya, juga untuk kita sama-sama sharing tentang pikiranmu menentukan masa depanmu. Juga terima kasih untuk Bu Ervina, suaranya tadi luar biasa, Bu. Istri saya di sebelah saya sampai ngomong juga, nggak pakai alat pun tetap suaranya enak banget, memang beda. Puji Tuhan, berkat Tuhan itu. Luar biasa, dan lagunya pun sungguh sangat menguatkan itu, Bu. Itu cocok banget kayaknya lagunya nanti untuk kita pakai Amin. untuk keluarga, Amin. untuk memberkati keluarga juga. Terima kasih Bapak sekali lagi Bu Ervina, Bu Vera dan Bapak Ibu semuanya di komunitas Bindoman ini, komunitas pertumbuhan iman wanita Bunda Kudus Surabaya. Dan Bapak Ibu, saya tadi dengar ada yang dari Jakarta, ada dari kota-kota yang lainnya, luar biasa. Eh, Pagi hari ini saya ingin sharing tema yang ingin saya bawakan tentang pikiranmu menentukan masa depanmu. Seperti sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan diri saya sebentar. Seperti tadi sudah disampaikan di awal, saya Gunawan HP. Tadi di awal saya masuk ada yang nanya, HP-nya itu jualan handphone Pak? Ya, kalau zaman saya mungkin HP gitu kan. Kalau zaman sebelum saya mungkin HT gitu ya. Masih break-break gitu ya, HT gitu. Bukan, ini nama keluarga saya, HP. Saya sendiri nggak jauh-jauh, kota kelahiran saya nggak jauh dari Surabaya ya. Temannya Yesus, sama-sama orang Kudus. Jadi kalau saya dari kota Kudus, kalau Yesus orang Kudus, kalau saya dari kota Kudus gitu. Kemudian saya pindah ke Jakarta sejak kuliah, menikah di Jakarta. Saya mempunyai satu orang istri, Anita, dan dua orang anak yang tumbuh di usia-usia remaja sekarang ini. Usia-usia yang membuat mungkin zaman Bapak Ibu sudah lewat, tapi di zaman saya sekarang membuat pikiran ini mulai ya, pikiran mulai banyak bercabang mengurusi anak-anak yang di usia-usia yang luar biasa saat ini. Nah, saya dari Alam Sutra, sekarang saya tinggal di Alam Sutra di Tangerang Selatan di Serpong. Untuk pewartaan saya dari perutusan dari komunitas Gracia Jakarta. Baik, kalau kita bicara mengenai pikiranmu menentukan masa depanmu, apa yang tercetus pertama kali di dalam benak Bapak Ibu? Pikiranmu menentukan masa depanmu. Kita pasti berpikir apa yang akan kita lakukan sekarang menentukan masa depan kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, sebelumnya karena saya lihat ini banyak ibu-ibu, pasti kan ibu-ibu suka masak ya. Kalau masaknya resepnya sembarangan, tanpa lihat resep dan semuanya dimasukin, bahkan ada unsur-unsur yang tidak semestinya nggak boleh masuk di dalam masakan dimasukin, kira-kira masakannya enak nggak? Misalnya dimasukin karet gitu, nggak enak ya pasti nggak enak ya kan. Jadi kalau mau makanan enak ya mesti bahannya bahan yang bisa dimakan. Nah sama, pikiran kita juga sama. Kita mau enak nggak enak ini tergantung apa yang kita olah, tergantung apa yang masuk. Nah pagi hari ini saya ingin sharingkan, kita ingin sama-sama belajar bahwa pikiran kita menentukan masa depan kita. Kak, ada yang pernah tahu gambar ini? Bapak Ibu boleh angkat tangan yang tahu. Ini gambar yang mungkin di sekolah minggu sering kali ditayangkan atau punya posternya besar-besar. Kalau ada yang ingat, ini ada lagunya juga, lagu sekolah minggu ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berseri. Nah, ada dua jalan di dalam dunia ini. Di dalam hidup kita semuanya ada pilihan, pilihan hidup. Nah, Tuhan Yesus ini, Allah kita ini baik banget sama kita. Allah kita menciptakan kita satu manusia yang punya akal budi, pikiran, yang kemudian dari pikiran itu kita boleh memilih. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Harus jadi A, enggak. Pilihannya ada di tangan kita. Nah, pagi hari ini kita mau melihat apakah pilihan yang kita ambil saat ini sudah sesuai atau tidak dengan jalannya Tuhan. Karena
pilihan yang kita ambil pasti berakar dari pikiran kita. Kita berpikir sesuatu, kemudian kita melangkah sesuatu. Nah, di dalam Lukas 6 ayat 45, ini adalah istilah, kalau istilah komputer ini garbage in, garbage out ya, GIGO. Kalau tadi saya kasih perumpamaan di awal, kalau kita masak, bahannya bukan yang mestinya dimasak, kita masak, hasilnya enak nggak? Nggak enak pasti. Betul ya Bapak Ibu ya? Pasti nggak enak hasilnya. Nah, di dalam Lukas 6 ayat yang ke-45 ini juga dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yang diucapkan dari mulutnya itu keluar dari hatinya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang misalnya ngomongnya kasar terus gitu, nggak mungkin hatinya juga bersih. Karena apa yang masuk di dalam hatinya, apa yang diolah di dalam hatinya, di dalam pikirannya itu yang akan keluar. Atau ada mungkin yang bicara, emang gua gayanya begini, atau saya gayanya begini gitu. Ngomong gua kasar tapi hati gua lembut kok sebenarnya. Kayaknya enggak. Kalau orang yang lembut, penuh kasih, pasti juga keluarnya akan penuh kasih. Garbage in, garbage out. Apa yang masuk, apa yang diolah oleh tubuh kita, itu akan yang menjadi yang keluar yang baik dari tubuh kita. Nah, kemudian di dalam Roma ayat yang Roma 8 ayat yang ke-5 dan ayat ke-6 juga dikatakan di sini, kenapa kita masih sering punya pikiran-pikiran yang mungkin belum sehat. Pikiran-pikiran yang mungkin belum sesuai dengan pikiran Tuhan. Karena kita ya, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, saya percaya kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, di di komunitas Bindoman ini, saya juga percaya bahwa Bapak Ibu semua ini karena keinginan roh mau hidup damai dan sejahtera. Amin. Kita boleh lambaikan tangan, kita tos virtual ke kanan kiri kita, katakan kamu dipilih Tuhan. Karena kamu dipilih Tuhan, karena hari ini boleh berada di sini mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini bukan karena kebetulan, tapi karena rencana Tuhan. Baik, pikiranmu masa depanmu. Saya kasih perumpamaan, ke kanan rencana Tuhan, ke kiri rencana kita sendiri. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau ajak Bapak Ibu, kita coba mengaudit pikiran kita ya Bu ya. Saya ini background saya audit. Jadi saya kuliah S1 accounting, kemudian saya bekerja, dan selama 20 tahun terakhir ini saya bekerja juga, terutama 10 tahun terakhir ini di bagian audit, di internal audit. Audit biasanya suka ngecekin duitnya perusahaan, ngecekin operasional perusahaan dan lain-lain. Jadi saya mau ajak juga bagaimana kita mau mengecek diri kita sendiri saat ini. Apakah yang kita lakukan saat ini itu masuk sudah sesuai dengan rencana Tuhan? Itu akan bagus sekali, dan saya berpikir pasti sudah banyak dari Bapak Ibu yang di tempat ini sekarang sudah ke arahnya ke kanan, bukan ke arah kiri. Tetapi jangan khawatir kalau nanti lebih banyak ke arah kiri, nggak perlu khawatir juga. Karena saya pun masih sering kadang-kadang kita ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Tapi yang penting kita punya patokan. Sehingga kita tahu kalau kita terlalu jauh ke kiri kita bisa cepat-cepat ke kanan. Nah, nggak perlu dijawab secara keras, nggak perlu juga di chat, cukup dijawab pribadi masing-masing saat ini. Yaitu pertanyaan yang pertama. Saya mau ajak audit pikiran kita. Apakah saat bangun tidur, saat mendengarkan berita-berita, kita lebih sering merasa khawatir, terutama di saat pandemi sekarang ini ya, atau kita tenang-tenang saja? Kita merasa damai sukacita. Sudah, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. Boleh, kalau saya sama sekali nggak pernah merasa khawatir Pak Gun. Saya tenang terus kok, selama pandemi tenang terus, nggak peduli. Tapi hati-hati,
dicek lagi nggak pedulinya ini cuek, nggak mau mikirin, tetapi atau benar-benar ada damai sejahtera. Ya. Kita ada di mana nih? Ada di 5 ke bawah atau ada di 6 ke atas? Sudah ya. Saya lihat sudah mulai ada yang mencatat atau menulis membayangkan ya. Bapak Ibu boleh membayangkan. Bangun tidur khawatir, aduh anak saya gimana ya? Anak saya di luar negeri gimana ya? Aduh ini pandemi nggak kelar-kelar, PSBB nggak kelar-kelar gitu. Aduh sekarang udah kelar, tapi kok rame banget ini di jalanan udah rame banget ini, nanti kalau naik lagi gimana ya? Gitu. Kalau pandeminya nggak kelar-kelar seperti apa ini nanti nih? Toko nggak bisa buka-buka seperti apa nih nanti nih? Atau kita bisa berserah. Rencana Tuhan, kita percaya rencana yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, pada saat ini kita lebih sering mikir-mikir yang negatif atau kita bisa berpikir yang positif, Bapak Ibu. Berpikir negatif adalah segala sesuatunya terlihat negatif. Segala sesuatunya pemerintah, kok kemarin PCR, sekarang antigen, nanti mau dibikin PCR lagi, pemerintah ngaco nih, ganti-ganti terus gitu. Atau kita bisa melihat sisi positifnya. Oh iya, mungkin pemerintah membuat aturan-aturan ini melihat perkembangan misalnya. Atau kita lagi kondangan, dulu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang mungkin kondangannya agak dibatasi ya, Bapak Ibu. Kemudian lihat makanan yang disajikan, tidak bersyukur dari awal, tidak positif, kita kekayaan pernikahan anak teman kita, anak kita atau saudara kita gitu. Tapi udah ini makanannya nggak enak nih gitu. Makanannya kok sedikit ya. Itu sisanya banyak tuh. Ini yang dikeluarkan selalu yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif. Kita ada posisi di mana? Sudah ada di positif terus, saya nggak pernah negatif, saya positif terus, saya orangnya positif thinking. Atau kita ada banyak di sisi negatif. Atau mungkin di tengah-tengah ya, kadang-kadang lah Pak Gun gitu. Kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif, nggak apa-apa. Apapun kita jawabannya adalah diri kita sendiri. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita lihat diri kita sendiri saat ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Nah yang ketiga, kita masih mikirin duniawi, lebih banyak di duniawi tadi, atau kita sudah mikirin kerajaan surga. Artinya segala sesuatunya kita ukur dengan kekayaan, ya. Sukacita itu kita ukur dengan kesehatan, sukacita itu kita ukur dengan kekayaan, sukacita itu kita ukur dengan apa yang kita punya. Atau kita bisa merasa bersyukur atas apapun yang saat ini kita alami, apapun yang saat ini kita sedang miliki, dan apapun yang saat ini kita sedang pergumulan kita. Ada 3 pertanyaan untuk kita pikirkan pada pagi hari ini. Udah semua ya Bapak Ibu ya? Udah semua. Nah, kira-kira saya cuman mau jawab. Boleh angkat tangan yang full benar-benar sudah di kanan semua. Saya mau lihat tangan yang terangkat kalau memang sudah, saya yakin sudah direncana Tuhan semua. Jangan takut loh. Ini kok nggak ada yang angkat tangan nih. Saya lihat ini di layar nggak ada yang angkat tangan nih. Oke, saya tanya. Mana yang banyak dari kita yang masih di sebelah kiri? Jujur, saya juga masih kadang-kadang masih di sebelah kiri. Nggak ada yang angkat tangan juga. Seringkali ke arah kiri. Ada ya. Atau ada yang di tengah-tengah. Coba yang di tengah-tengah, mungkin yang paling gampang itu kalau survei itu di tengah-tengah, cari aman lah. Saya di tengah-tengah aja gitu. Ya, di tengah-tengah. Kita seringkali mau cari aman, posisinya di tengah-tengah lah gitu ya. Bapak Ibu, saya sering mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Kadang-kadang saya meragukan, bener nggak sih Tuhan itu sayang sama saya? Bener nggak sih Tuhan itu sudah merencanakan yang terbaik? Kalau Tuhan merencanakan yang terbaik, kenapa sudah bertahun-tahun kok nggak berubah-berubah ya? Kalau Tuhan merencanakan yang terbaik kok sudah sekian tahun diusahakan seperti apa kok nggak berubah-berubah? Istri saya misalnya, dia sedang mengalami sakit saat ini.
mungkin sudah sekitar 6 tahun sakit di area eh, mukanya, di rahang, di pipi sebelah kiri sini sering kayak nyeri gitu ya. Kalau dokter bilang langsung, oh ini saraf, harus segera operasi dan lain-lain. Tetapi ada ketakutan lain pas muncul. Nah, 6 tahun doa dengan berbagai cara segala macam masih belum. Nah, mulai kadang-kadang kita berpikir, ini yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan rencana Tuhan atau enggak nih? Kemudian mulai banyak pikiran-pikiran yang masuk yang kemudian mengganggu. Tapi kita mau percaya kalau saat ini istri saya sedang melakukan terapi dan hasilnya sudah terlihat cukup baik. Saya percaya juga apapun yang kita lakukan, kalau kita pasrah, ujung-ujungnya itu enak. Bener nggak? Ujung-ujungnya itu enak kalau kita mau pasrah sama Tuhan. Karena kita tahu pada saat kita nanti sampai garis finish, kita menjadi lebih dari pemenang kalau kita bersama-sama Yesus terus. Sampai garis finish kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang janji Tuhan. Kalau sekarang kita belum ngerasa enak, berarti kita belum finish. Jadi tenang aja, perjalanan kita masih panjang. Kita mau tentukan saat ini, pikiran kita menentukan masa depan kita. Nah, Bapak Ibu, seringkali pikiran ini menentukan apa yang menjadi langkah kita selanjutnya. Pikiran kita ini dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apapun yang kita alami. Kemudian itu yang dikelola oleh pikiran kita yang menjadikan tumbuh di dalam kehidupan kita, menjadi refleksi kita atau menjadi reaksi kita pada saat kita mengalami sesuatu hal. Kalau kita sering membaca bersyukur, Tuhan katakan bersyukurlah, 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 bersyukurlah setiap waktu, ya kan, dalam segala hal, katakan. Tetapi kita tidak pernah melihat atau kita baca doang, tetapi kita tidak mau meresapinya. Yang kita resapi adalah orang-orang. Kita cuma melihat orang lain punya sesuatu lebih baik, orang lain punya sesuatu lebih hebat. Kemudian muncul di dalam hati kita memikirkan sesuatu yang berbeda. Nah, yang akan menjadi kenyataan, adalah sesuatu yang kita pikirkan itu. Survei membuktikan bahwa lebih dari 80% yang kita pikirkan itu yang menjadi kenyataan. Kalau lebih dari 80% apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan, kira-kira kita mau mikirin yang enak atau yang nggak enak? Harusnya kita mikirin yang enak. Nah, pikiran yang enak itu dari mana? Pikiran yang enak itu sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Ada ciri-ciri dari pikiran yang sehat yang kita sama-sama mau belajar sekarang. Kalau tadi Bapak Ibu masih ragu, kira-kira di tengah-tengah, kira-kira di sebelah kiri, atau belum ke kanan banget. Saya kalau lagi di kiri, saya langsung balik. Jadi ada semacam radarnya. Ini pikiran saya terlalu ke kiri nih. Saya harus balik lagi ke kanan. Nah, saya melihat cara saya mengkoreksi pikiran saya adalah dengan 4 hal ini. Yang pertama, ada jalan untuk menuju finish tadi ya, garis finish bersama Bapa di surga yang menjadi lebih dari pemenang. Tapi sebelum kita mengalami menjadi pemenang itu, kita lewat jalan yang berkelok-kelok gitu ya. Dan pertama adalah seperti yang dikatakan firman Tuhan di 1 Tesalonika ya, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Kita mau coba belajar bersyukur dalam segala keadaan. Saya diajar ini, kalau kita ngomong kadang-kadang firman itu bermata dua. Kita ngajarin ke orang atau kita baca, tapi Tuhan juga akan berikan sesuatu ujian buat kita. Apakah kita boleh meremai atau kita boleh memaknai ucapan syukur dalam segala keadaan dari diri kita sendiri, bukan cuma sekedar ngomong. Nah, Bapak Ibu, saya punya pengalaman menarik tentang hal ini. Tetap mengucap syukur dalam segala hal. 21 tahun yang lalu saya menikah di salah satu hotel bintang 4 di Jakarta, dan malam pertama saya itu ditemani bukan saya nikmati dengan sukacita sebenarnya, tapi sedikit duka cita. Awalnya kenapa?
Karena malam pertama saya bukan cuma ditemani sama istri saya yang pasti ya, tetapi saya ditemani sama anjing pelacak. Jadi malam pertama itu ditemani anjing pelacak dan banyak orang di sekitar saya. Kenapa? Karena ada sindikat yang membobol kamar saya, kamar pengantin saya di hotel, di tempat kami menikah. Nah, waktu itu 21 tahun yang lalu kami masih cukup sangat muda, tidak berpengalaman ya. Pengalaman menikah cukup sekali aja ya Bapak Ibu ya, tapi pengalaman dari mendengarkan yang lain itu waktu itu mungkin masih jarang banget. Jadi kami tidak menyimpan barang-barang berharga hasil dari tepai pagi harinya itu ke dalam brankas yang disediakan oleh hotel atau ada yang menjagai kamar kami. Seluruh jadi seperti biasa ya, pagi hari sungkeman sama orang tua, tepai sama keluarga, ada yang memberi gelang, perhiasan, kalung, uang tunai, itu semua kami simpan di koper. Kopernya koper besar. Kami bawa 2 koper besar waktu itu yang ukuran yang XL. Karena setelah menikah kami langsung pergi bulan madu rencananya ke Pulau Bali. Dari Bali kemudian saya langsung berangkat ke Makassar. Jadi trip saya tiketnya sudah Jakarta, Bali, Bali, Makassar. Karena setelah itu saya dari Jakarta saya akan bekerja di Makassar. Nah, ternyata ada sindikat malam hari itu yang membobol 6 atau 7 kamar, termasuk kamar saya. Oleh sindikat itu dan koper yang saya isi seluruh perhiasan itu dari hasil tepai itu digondol sindikat. Makanya malam pertama saya ditemani oleh anjing pelacak. Anjing pelacaknya muter-muter gitu ya, nyari gitu ya. Nah, kemudian yang luar biasa, saya katakan di sini tetap bersyukur dalam segala keadaan. Kenapa kita harus bersyukur dalam segala keadaan? Kalau orang mengalami itu mungkin sulit untuk bersyukur. Pertama kali pasti nangis. Istri saya nangis, kakak saya menangis, adik saya menangis. Tetapi saya nggak tahu kenapa. Yang ada di dalam pikiran saya cuman saya diminta untuk bersyukur, bersyukur, bersyukur. Jadi saya ajak istri saya duduk, adik saya sama kakak saya kita berempat duduk, kita berdoa, duduk di lantai, lesehan di lantai kita berdoa. Kita berdoa dan kita cuma nyanyikan satu pujian. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terus itu aja yang saya ulang-ulang. Nggak tahu kenapa kok saya cuma diminta untuk ngucapin syukur. Mungkin orang-orang di sekitar, orang pihak hotel, pihak polisi bingung kali ya. Ini orang lagi kemalingan, lagi barangnya hilang kok malah bersyukur gitu ya. Tapi yang luar biasa dari kata-kata syukur itu ada ketenangan Bapak Ibu. Pada saat saya naikkan pujian syukur, ada ketenangan di dalam hati saya. Pikiran saya yang tadinya kalut, bingung, pada saat saya bersyukur, saya tenang. Begitu hati saya tenang, pikiran saya juga tenang. Sehingga saya bisa mengambil action. Saya bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya. Dan kemudian saya mulai mengandalkan Tuhan. Saya mau mulai langkah kedua, mampu mengambil hikmah dalam setiap masalah. Saya mulai mengandalkan Tuhan. Orang duniawi mungkin berkata, nggak mungkin balik Gun. Itu kalau hilang di hotel nggak mungkin balik. Karena kan di hotel ada ya ketentuan Bapak Ibu kalau baca jangan tinggalkan barang berharga gitu ya. Pihak hotel tidak bertanggung jawab atas kehilangan. Jadi disimpan kalau ada barang berharga simpan di brankas hotel atau di safe deposit yang ada di hotel di kamar. Pasti nggak mungkin balik. Tapi saya tenang. Luar biasanya Tuhan itu baik pada saat hati kita tenang. Pada saat kita bersyukur, hati kita kemudian tenang, pikiran kita juga tenang. Kita boleh melakukan tindakan-tindakan, kita boleh berdoa, minta pendapat Tuhan ya, minta kekuatan dari Tuhan. Kemudian saya bisa tenang. Dan yang orang-orang katakan tidak mungkin kembali, tidak mungkin dibalikin, luar biasanya 3 bulan kemudian apa yang saya klaim
ke pihak asuransi itu dibalikin 100%. Kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa. 100% dibalikin. Nggak gampang padahal. Pihak asuransi mintanya macam-macam. Saya sampaikan, ini kira-kira yang hilang misalnya uang tunai sebesar sekian. Perhiasan sebesar gelang ada berapa banyak, kurang lebih berapa gram. Kalung kurang lebih sekian gitu. Totalnya kurang lebih sekian. Pihak asuransi nanya, bukti pengambilan ATM-nya mana? Atau bukti transfer slip-nya mana? Lah ini kan kado, angpau. Gimana mau minta, kan nggak mungkin. Ya kan? Bukti pembelian gelang atau kalung atau cincin atau perhiasan yang lainnya mana? Ya nggak mungkin kita bisa kasih. Jadi yang diminta nggak kita kasih. Kita cuman kasih alasan, kita kasih bukti yang ada dan hanya doa, mengandalkan Tuhan. Benar-benar pada saat mengandalkan Tuhan, hati kita tenang, pikiran kita tenang. Saya cuma mikir ya Tuhan, pokoknya Tuhan yang ngatur lah. Pada saat pikiran kita tenang, hati kita tenang, pikiran kita tenang, langkah kita tenang, kita jadinya lebih enjoy life. Ada damai sejahtera tadi. Yang ketiga Bapak Ibu. Dan sebelum yang ketiga. Jadi setelah proses nggak lama, 3 bulan. 3 bulan asuransi bisa balikin 100% full dari apa yang kita klaim. Nah, jadi langkah yang pertama, ciri-ciri pikiran yang sehat, tetap dapat bersyukur dalam segala hal. Nah, saya ajak Bapak Ibu, ini mungkin proses. Bukan sesuatu yang kita selalu akan dapat bersyukur terus. Mungkin ada prosesnya kita kok sulit bersyukur. Tapi kita belajar. Kalau kita mulai ke arah kiri tadi, kita tetap cepat-cepat balik ke kanan. Supaya kita bisa sesuai lagi dengan rencana Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Mampu mengambil hikmah dalam setiap masalah. Jadi nggak nyalahin orang lain. Ya. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan keadaan. Kita ambil hikmahnya, kita melangkah dalam iman kita. Kemudian mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain. Banyak orang yang tidak bisa melihat kebaikan dalam diri orang lain. Lebih banyak orang yang melihat sisi negatif dari orang lain. Nah, ini baliknya lagi dari asumsi. Ya, asumsi. Kita sudah berasumsi sebelum kita tahu fakta yang ada. Seringkali kita berasumsi ini orang kok datang telat terus ya. Ada satu ilustrasi video yang waktu itu sempat viral ya, bagus sekali, video tentang anak sekolah. Anak sekolah ini datangnya terlambat terus. Sehingga gurunya berasumsi ini orang malas. Anak ini malas banget gitu. Jadi setiap kali datang terlambat dia dihukum. Dia mesti tangannya, karena itu film, saya lupa itu film Thailand atau film Cina. Jadi tangannya karena terlambat, tangannya disodorin lalu digeprek pakai penggaris gitu ya. Setiap hari dihukum. Karena si guru berasumsi bahwa anak ini salah, terlambat, anak ini males gitu. Kemudian satu hari tanpa sengaja bapak guru ini pas berada di lokasi dekat dengan kediaman si anak tadi, melihat pagi-pagi banget, ternyata anak ini pagi-pagi banget sudah bangun. Sudah bangun pagi, sudah pakai seragam sekolah. Tetapi dengan seragam sekolahnya dia melayani dulu orang tuanya yang lumpuh. Dia membuat masakan dulu, dia masak makanan dulu, dia menyiapkan segala sesuatunya dulu, dia nyuapin dulu orang tuanya yang lumpuh. Baru setelah semuanya selesai, baru dia berangkat ke sekolah. Dia berangkat sekolah dengan lari kencang karena dia tidak punya kendaraan, dia hanya bisa berlari. Nah, si guru setelah melihat kenyataan yang ada baru nangis. Oh, ternyata salah asumsinya dia selama ini. Dia nggak melihat bahwa orang ini juga punya kebutuhan. Dia cuma melihat kesalahan langsung semuanya menjadi negatif. Nah, kadang-kadang kita melihat ada orang-orang tertentu di sekitar kita, kita anggap negatif terus.
Kita nggak pernah ngelihat sisi positif dari orang ini. Nah, dengan kita mulai belajar untuk berpikiran yang baik, kita mulai coba tanamkan bahwa setiap orang pasti punya kendala masing-masing. Kalau kita mau tahu, jangan berasumsi. Kita tanyakan, kemudian kita bisa apresiasi kebaikan dari diri orang lain ini. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Dan yang keempat, tekun, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh. Ini ciri-ciri pikiran yang sehat. Tekun, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh. Karena orang yang mengeluh itu biasanya karena ada sesuatu yang dia pikirkan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena tidak sesuai dengan yang diharapkan, dia mulai mengeluh. Karena tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan, dia mulai mengeluh. Jadi ada 4 hal ciri-ciri pikiran sehat. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, mampu mengambil hikmah dalam setiap masalah, mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain, dan tekun, tidak mudah menyerah dan tidak mudah mengeluh. Ada banyak sebenarnya ciri-ciri pikiran sehat, tapi saya cuma mau ambil contoh di pagi hari ini 4 hal ini. 4 hal ini yang boleh membawa kita dalam pikiran kita sehingga kita boleh melangkah dengan benar, sehingga pikiran kita menentukan jalan hidup kita yang ke kanan tadi. Jalan hidup kita yang menuju kepada Yesus. Jalan hidup kita yang membawa kita di dalam pelukan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang gimana caranya? Kok saya masih sering di tengah-tengah nih? Saya masih sering di sebelah kiri bahkan. Saya jarang banget bisa ke kanan. Saya ingat kalau Tuhan itu baik, tapi seringkali saya sulit untuk mengalaminya. Nah, saya mau coba Bu Maria Haryati, boleh bantu saya baca ini Bu? Dari Filipi 4:8 sampai dengan 9. Silakan Bu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terima kasih Bu Maria. Jadi akhirnya saudara-saudara, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada yang negatif di sini Bapak Ibu? Nggak ada. Tuhan inginkan kita memikirkan sesuatu yang positif, yang benar, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan kita mesti berhati-hati karena ada banyak sekali hal-hal di sekitar kita, di kehidupan kita, di keluarga kita, melek mata pun kita kadang-kadang melihat sesuatu yang tidak adil, yang tidak suci, yang tidak manis. Apalagi kalau kita sering nonton drama Korea misalnya kan, perselisihan, dendam, amarah. Jangan sampai hal-hal yang itu yang malah kita pikirkan masuk di dalam pikiran kita dendam dengan orang lain, kita terus pikirkan orang lain itu, kesalahan-kesalahan orang lain itu, tapi kita tidak pernah memikirkan hal-hal yang Tuhan inginkan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu.
Dan apa yang telah kamu pelajari, saya percaya kalau kita ini di komunitas ini kita banyak sekali belajar hal-hal yang luar biasa. Apa yang sudah kita pelajari bersama-sama? Apa yang kita terima? Kita terima ini di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita saat ini, kita pasti nggak pernah menerima sesuatu yang negatif. Saya percaya 100% kita menerima sesuatu yang positif. Yang kita perlu lakukan, apa yang kita telah pelajari, apa yang kita terima, apa yang telah kita dengar dan kita lihat. Apa yang kita lihat yang baik tadi ya, lakukanlah itu. Jadi cuman minta dengar, pikirkan, lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Amin. Sebenarnya gak sulit Bapak Ibu. Sebenarnya gak sulit. Apalagi firman Tuhan juga katakan, firmanku ini tidak sulit untuk dilakukan. Kalau kita punya kecintaan kepada Tuhan. Kalau kita boleh mencintai Tuhan. Bukan mencintai diri kita. Mencintai barang-barang kita. Mencintai kehidupan kita. Tetapi kita mencintai Tuhan Allah kita. Caranya sebenarnya gampang banget. Kita punya Bible. Kita punya kitab suci. Disinilah janji-janji Tuhan. Disinilah janji-janji Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Disinilah janji-janji Tuhan yang mestinya kita pikirkan. Bukan hal-hal lain di luar daripada janji-janji Tuhan ini yang kita pikirkan. Tetapi seringkali pikiran kita dipengaruhi oleh media massa, sosial media, WhatsApp, berita-berita yang dikirimkan. Keadaan duniawi ini yang membuat kita ketakutan. Kita dicengkeram oleh pikiran-pikiran yang negatif. Nah, untuk balancingnya jangan pikirin yang negatifnya. Jangan dengerin terlalu banyak yang negatifnya. Kita juga mesti banyak masuk dari firman Tuhan ini, Holy Bible kita, kitab suci kita. Dibaca, direnungkan. Jangan biarkan berdebu Bapak Ibu. Berapa banyak kita mendengar firman Tuhan saat ini. Kalau pertemuan Bindoman ini 2 jam 1 minggu enggak cukup. Ditambah ke gereja. Di gereja kita sekarang online mungkin mendengarkan 1 jam misalnya. Firman Tuhan dibacakan cuma 15 menit. Total setiap hari kita ikut. Pak Gun, saya ikut PD setiap hari. Di PDA, PDB, PDC sekarang ikut Zoom gampang. Saya ikut yang di Surabaya, saya ikut yang di Jakarta, saya ikut yang di Malang, saya ikut yang di Denpasar misalnya. Saya bisa ikut yang di mana-mana, bahkan saya ikut yang di luar negeri. Setiap hari saya baca firman Tuhan, saya ikut segala macamnya, mungkin lebih dari 10 jam. Pertanyaannya, lebih banyak mana apa yang kita lihat dengan apa yang kita dengar dari firman Tuhan yang masuk dengan yang di luar kita, yang negatif-negatif. Kemudian apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan ini? Nah Bapak Ibu yang terkasih, pikiran kita menentukan masa depan kita. Dan pikiran-pikiran kita yang positiflah yang Tuhan mau. Yang adil, yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah ini. Jangan pikiran-pikiran yang lain. Ini sharing saya pada kesempatan pagi hari ini. Saya percaya bahwa banyak dari Bapak Ibu semua sudah memikirkan hal-hal yang baik. Dan kalau saat ini masih ada, walaupun kita sudah memikirkan yang baik, tapi masih ada pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan sesuai di dalam firman-Nya, Dia banyak menjanjikan banyak hal. Dan perjalanan kita masih panjang. Firman Tuhan katakan rancangan Tuhan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Firman Tuhan katakan kalau kita menjadi lebih dari pemenang. Kalau sekarang kita belum menang, kita masih di dalam pergumulan, berarti kita masih belum selesai tugas kita. Jangan menyerah. Terus berusaha. Terus pikirkan yang baik. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Kondisi pandemi sekarang ini kita nggak tahu. Tadi di awal kita sempat berdiskusi. Bisa 3 bulan ini selesai, akhir bulan ini selesai,
Bisa tahun depan baru selesai, bisa nanti 3-5 tahun, nggak ada yang tahu. Tapi jangan sampai hal itu, pengetahuan, informasi-informasi membuat kita ketakutan dan tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Firman Tuhan jelas, untuk kita boleh tetap berusaha menjadi yang terbaik, menjadi lebih dari pemenang. Saya akan ajak di akhir sharing saya ini, saya akan ajak Bapak Ibu untuk berdoa, dan saya ambil seluruh doa-doa ini dari firman-firman Tuhan. Mari saat ini saya undang Bapak Ibu untuk kita boleh mengangkat tangan kita sebentar. Kita mau arahkan ke layar yang ada di depan kita. Kita mau saling mendoakan teman-teman kita. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat saat ini Tuhan. Kami yang merindukan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu Tuhan, seperti yang Kau katakan di dalam Matius 21 ayat 22 Tuhan. Apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan kami menerimanya saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan, apa yang kami doakan saat ini Tuhan, kami akan menerimanya Tuhan. Dan kami tidak mau khawatir Tuhan akan apapun juga saat ini Tuhan. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginan kita ini. Kami telah nyatakan segala keinginan kami Tuhan ke dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami menaikkan permohonan kami dengan ucapan syukur kami Tuhan. Dan pada saat kami boleh bersyukur Tuhan, Engkau melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami Tuhan. Seperti di dalam Matius 19 ayat 29 ayat 26 juga Tuhan. Kami percaya bahwa kalau kami katakan tidak mungkin, bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Untuk itu sekali lagi kami tetap mau percaya kepada-Mu Tuhan atas apapun yang saat ini kami sedang alami. Biarlah pikiran-pikiran kami boleh semakin terarah kepada-Mu Tuhan. Sehingga masa depan kami, masa hidup kami yang ada di depan kami sudah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, percaya kepada-Mu dengan segenap hatiku. Seperti Amsal yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan. Dan kami mau mengakui-Mu Tuhan. Engkau yang akan meluruskan jalan-jalan kami saat ini Tuhan. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam-Mu Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku Tuhan. Kami mau menantikan-Mu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatiku ya Tuhan. Kami mau menantikan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang baik. Ialah tempat perlindungan kita. Dan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Inilah kami saat ini Tuhan. Kami yang mau percaya bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah atas kami Tuhan. Bahwa Engkau memiliki segala rancangan-rancangan yang indah dan Engkau turut bekerja di dalam segala hal yang saat ini kami sedang alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami boleh percaya Engkau Allah yang ada di pihakku. Dan jika Engkau ada di pihakku Tuhan, siapa yang dapat melawanku? Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh memiliki kesempatan untuk belajar firman-Mu, meneguhkan kembali Tuhan bahwa pikiran-pikiran kami saat ini, kami harusnya ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Kami harusnya memikirkan segala sesuatu yang baik. Kami seharusnya memikirkan segala sesuatu yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Seharusnya kami memikirkan segala sesuatu yang sudah Kau janjikan atas hidup kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, siang hari ini, kembali boleh kami Kau teguhkan Tuhan. Kami boleh
menjanjikan kembali Tuhan satu tekad yang baru untuk memikirkan pikiran-pikiran yang baik, membuang segala pikiran-pikiran yang negatif, sehingga langkah hidup kami boleh sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kuasai kami Tuhan, kuasai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.